Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kegagalan Manchester United menang atas Sevilla dilengkapi bencana cederanya Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan gol bunuh diri Harry Maguire. Manchester United hanya bermain seri dengan Sevilla pada leg pertama perempat final Liga Eropa. Tampil di kandang sendiri yaitu Old Trafford, Setan Merah ditahan tim tamu dari Spanyol dengan skor 2-2. Pasukan Erik ten Hag gagal mempertahankan keunggulan 2-0 yang mereka raih berkat jerih payah Marcel Sabitzer. Gelandang Austria itu menjebol gawang Sevilla pada menit ke-14 dan 21. Petaka buat MU terjadi saat jeda pertandingan. Bek andalan Rafael Varane tidak bisa melanjutkan laga karena bergelut dengan cedera kaki. Posisinya digantikan Harry Maguire pada awal babak kedua. Bencana kedua datang di menit 84 ketika Tyrell Malacia mencetak gol bunuh diri yang membuat Sevilla memperkecil defisit. Kejadian ini disusul cederanya Lisandro Martinez. Bek tengah mungil tapi garang asal Argentina itu sampai harus digotong agar bisa keluar lapangan. Sembari meringis, Martinez mendapatkan bantuan dari dua pemain lawan yang sama-sama berasal dari Argentina, Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel, hingga mendapatkan perawatan dari tim medis. Ia terpaksa meninggalkan lapangan permainan dengan tandu. Akibatnya MU tampil dengan 10 pemain di sisa pertandingan setelah jatah pergantian pemain mereka habis. Saat kondisi defisit jumlah pemain dan dalam tekanan, datanglah keapesan yang lagi-lagi menimpa Maguire. Sang kapten berada di posisi yang tidak mujur ketika Sevilla memasuki peluang melalui sundulan Youssef En-Nesyri. Bola tandukannya tidak mengarah ke gawang, tetapi berbelok karena mengenai kepala, lebih tepatnya bagian muka Maguire. Pantulan ini menyebabkan si kulit bulat melesat masuk ke gawang David De Gea. Sevilla berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90 plus 2. Hasil seri ini membuat langkah pasukan Erik ten Hag tidak semudah di babak pertama. Jika ingin maju ke semifinal, leg kedua bakal dimainkan di kandang Sevilla pada Kamis 20 April 2023 minggu depan dengan keharusan untuk menang. Itu pun ten Hag sambil berharap kabar baik dari kondisi dua bek tengah utama mereka, yaitu Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Aksi berkelas ditunjukkan dua pemain Sevilla, Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel, dalam pertandingan melawan Manchester United. Mereka berdua membantu memapah Lisandro Martinez yang mengalami cedera. Lisandro Martinez bermain sebagai starter dalam pertandingan melawan Sevilla, namun sang bek tidak bisa bermain penuh di laga ini. Lisandro Martinez mengalami cedera pada menit ke-85. Pada saat membawa bola, Martinez tiba-tiba ambruk dan memegangi pergelangan kaki kanannya. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut sempat diperiksa oleh tim medis. Pada akhirnya Martinez tidak bisa melanjutkan pertandingan. Martinez kemudian dipapah ke pinggir lapangan oleh dua rekannya dari Argentina, Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel, yang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan kondisi Lisandro Martinez. Ia menyebut cedera yang dialami sang bek tidak cukup bagus. Kami telah melihat Lisandro ambruk setelah momen di mana tidak ada lawan yang terlibat, sehingga tidak terlihat bagus, kata Erik ten Hag kepada BT Sport. Saya tidak bisa mengatakan betapa seriusnya saat ini, sama dengan Rafael Varane. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mendapatkan kartu kuning saat melawan Sevilla pada leg pertama perempat final Liga Eropa 2022-2023. Hal itu membuat Bruno Fernandes harus absen pada leg kedua di Spanyol nanti.
Bruno Fernandes tampil apik dalam pertandingan melawan Sevilla. Dia membuat assist untuk gol bernama Marcel Sabitzer. Namun apes buat Fernandes. Gelandang asal Portugal tersebut tidak bisa bermain di leg kedua kontra Sevilla nanti. Fernandes mendapatkan kartu kuning di menit 41 karena handsball. Fernandes pun terkena akumulasi kartu dan dipastikan absen di leg kedua. Kartu kuning tersebut merupakan yang ketiga selama di Liga Eropa. Sebelumnya, Fernandes juga mendapatkan kartu kuning saat melawan Real Betis dan Barcelona. Fans Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Bek mereka Lisandro Martinez dipastikan tidak mengalami cedera Achilles. Lisandro Martinez harus ditarik di babak kedua. Sang bek mengalami cedera sehingga ia harus dibopong keluar lapangan. Rumor yang beredar menyebut bahwa cedera Martinez adalah di bagian Achilles. Jika benar sang bek terkena cedera Achilles, MU bakal kehilangan bek asal Argentina itu cukup lama. Dalam konferensi persnya seusai laga, Erik ten Hag membeberkan kondisi terkini dari Lisandro Martinez. Ia memastikan bahwa sang bek tidak terkena cedera Achilles seperti kabar yang beredar. Saya masih belum bisa mengatakan secara detail apa cedera yang dia alami, karena dia masih diperiksa oleh tim medis kami, ujar ten Hag. Namun satu hal yang bisa saya pastikan adalah ia tidak mengalami cedera di bagian Achillesnya. Ia mengalami cedera di area lain. Erik ten Hag menyebut bahwa cedera Lisandro Martinez ini tergolong cukup serius. Jadi, ia masih akan absen membela MU untuk sementara waktu. Saya rasa Martinez belum bisa bermain di hari Minggu nanti. Seperti yang ia akan menepi untuk sementara waktu, sambung ten Hag. Saya belum bisa mengatakan diagnosis utuhnya. Jadi saya memilih untuk menunggu hasil pemeriksaan selesai. Baru setelah itu kita bisa tahu dengan pasti seperti apa cederanya. Lisandro Martinez bukan satu-satunya pemain MU yang mendapatkan cedera melawan Sevilla. Rafael Varane juga ditarik keluar oleh Erik ten Hag di laga ini karena mengalami cedera. Legenda Manchester United Paul Scholes mengkritik keras Tyrell Malacia di laga melawan Sevilla. Ia menilai sang bek membuat kesalahan fatal sehingga MU gagal menang di laga itu. Dalam wawancaranya di BT Sport, Paul Scholes mengkritik habis-habisan Tyrell Malacia atas terciptanya gol pertama. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa Malacia membiarkan bola berjalan bebas ke arah Jesus Navas, padahal ia bisa menghalau bola. Itu bola yang mudah, dia seharusnya bisa langsung menghalau bola itu keluar. Anda tidak boleh membiarkan bola itu memantul, ujar Paul Scholes. Pada kesempatan yang sama, Paul Scholes juga mengomentari cedera yang dialami oleh Lisandro Martinez di laga ini. Ia mengaku sang bek tidak beruntung mendapatkan cedera yang ia duga adalah cedera Achilles. Saya rasa dia mengalami cedera di bagian Achillesnya dan cedera itu terlihat cukup buruk, imbuh sang legenda. Anthony menunjukkan penampilan terbaiknya pada laga Manchester United versus Sevilla. Ia memang tidak berkontribusi pada gol-gol yang dicetak Manchester United, tetapi penampilannya begitu impresif mengacak-ngacak pertahanan Sevilla. Sebelum bencana ke MU datang, Manchester United punya kesempatan untuk mencetak lebih banyak gol. Anthony jadi kreator utama The Red Devils untuk mendulang gol-gol tersebut. Namun mantan pemain Ajax Amsterdam itu tidak beruntung. Dari sekian banyak penetrasi dari 3 tendangan yang dilepaskannya, tidak ada yang menjadi gol. Pertahanan Sevilla kesulitan untuk menangani pergerakan gesit Anthony. Berikut ini adalah statistik Anthony di laga melawan Sevilla.